Halo, perkenalkan namaku Angelita Kristiani Dewi, biasa dipanggil Anggi. Aku salah satu alumni dari PPA. Jadi langsung aja, aku masuk PPA dari aku TK kayaknya, sekitar tahun 2006 sampai 2020 atau 2021 gitu, sampai aku lulus kuliah. Nah, aku mau sharing beberapa manfaat dari PPA ini yang bisa berguna untuk aku sekarang dan mungkin masa depan juga gitu. Jadi waktu aku di PPA itu banyak banget aku mulai dari aku punya temen di sana, kan ketemu orang-orang baru juga, dapat mentor-mentor yang peduli, yang mau mendukung aku gitu dari segi apapun. Nah, untuk manfaat dari PPA ini sendiri banyak banget. Jadi pertama di sana tuh kita ada kegiatan rutin kan. Kegiatan rutin yang seminggu tuh bisa 2-3 kali. Dan ini tuh kegiatannya beraneka macam gitu. Jadi bentuknya tuh nggak cuman mentor ngomong ke anak-anak gitu, tapi juga bisa saling sharing. Terus ada kegiatan lain, misalnya kayak kegiatan kreatif masak atau membuat kerajinan atau mungkin olahraga bersama, terus atau membaca buku gitu. Jadi nggak monoton gitu kegiatannya. Terus juga kita seringnya diajarkan lebih ke spiritual gitu, jadi mengenal siapa itu Tuhan Yesus, apa yang bisa kita teladani, belajar Alkitab gitu. Terus kayak semacam les-les gitu, banyak banget. Aku pernah ikut komputer, jadi diajarin lebih ke Excel, terus Corel Draw, Photoshop gitu. Juga pernah les bahasa Inggris, terus les Exact juga pernah, jadi kayak persiapan ujian kalau nggak salah waktu itu pernah juga. Terus musik, waktu itu aku ikut gitar. Terus mungkin banyak lagi yang aku nggak ingat ya, tapi itu sih banyak, beragam gitu. Kita request apa, selama itu bermanfaat untuk kita, itu tuh biasanya PPA mengusahakan untuk dicarikan lah lesnya ini gitu. Terus dari programnya juga banyak banget. Pernah ikut retret di Kaliurang, terus kayak komsel kecil gitu per kelompok sekitar 4-5 orang, yang nanti kita akan mengunjungi rumah teman-teman kita gitu. Terus juga aku pernah ikut lomba kayak se-PPA, kayak region gitu di Solo, dan puji Tuhannya juga pernah menang lomba melukis. Udah lama banget juga, walaupun nggak juara 1, tapi menambah pengalaman juga, ketemu teman-teman baru, pengalaman baru. Terus di PPA ini juga seru karena kalau ada event-event tertentu, misalnya hari kemerdekaan, terus Natal, Paskah, itu tuh ada perayaannya gitu, ada kegiatannya gitu lah. Jadi lebih berwarna aja gitu, ada kegiatan serunya. Ada program gizi juga, jadi setiap kita kegiatan kita tuh dapat snacknya tuh nggak cuma satu, biasanya kayak ada snack sama ada minumannya gitu, dan itu beraneka macam. Kadang tuh ada yang makan berat, ada yang snack gitu, jadi lumayan enak karena makanannya beraneka macam. Terus juga setiap Natal dapat gift Natal, jadi kayak hadiah Natal yang kita bisa belanja, mostly belanja pakaian.
Terus juga dapat pengalaman kita tuh punya sponsor dari luar negeri gitu. Jadi kita setiap beberapa bulan sekali kita bakal nulis surat untuk ke sponsor. Terus kadang sponsor juga ngasih hadiah-hadiah, entah dapat postcard. Aku ingat banget aku pernah dapat surat yang tulis tangan gitu, terus dapat postcard dari negara asal mereka, atau mungkin dikasih barang-barang, atau dikasih waktu ulang tahun dikasih gift, birthday gift. Menurutku itu kayak salah satu bentuk kepedulian orang lain yang bahkan mereka nggak pernah ketemu sama kita. Pengalaman baru sih. Terus juga di sana ada pemeriksaan gizi, pemeriksaan kesehatan secara general badan, sama pemeriksaan gigi. Itu juga rutin beberapa bulan sekali pokoknya. Yang paling seru itu ada outing. Jadi kita tuh bakal jalan-jalan gitu lah ke destinasi wisata. Kalau yang waktu aku masih kecil itu kayaknya sering juga, cuman aku udah agak lupa kemananya. Tapi biasanya kalau masih kecil itu masih yang kayak deket-deket, semakin gede semakin agak jauh gitu. Tapi yang paling berkesan, yang paling jauh itu waktu pernah ke Malang ke Batu, Jatim Park gitu, sama ke Bandung. Ke Bandung ini ke Lembang sih kebanyakan, sama ke kotanya juga. Dua ini yang paling berkesan karena dia jauh gitu, dan itu kayaknya pertama kali aku ke tempat itu, jadi lumayan menyenangkan. Sama teman-teman juga, jadi asik, seru gitu. Terus dalam hal pendidikan dia juga bermanfaat banget karena setiap bulan kan kita bayar SPP sekolah tuh, itu tuh bisa ditukar di PPA, jadi kita dapat semacam subsidi untuk pembayaran SPP ini gitu. Jadi itu sangat membantu banget dalam hal pendidikan formal di sekolah gitu, meringankan orang tua juga. Terus itu tadi kita juga dikasih les-les yang mendukung kita baik dalam segi akademis di sekolah maupun yang non-akademis, karena non-akademis ini menurutku juga sangat penting untuk kehidupan masa depan gitu. Dan PPA memfasilitasi itu karena ya itu emang penting gitu. Aku mau sharing dikit tentang perjalananku setelah lulus SMA mungkin ya, karena kemarin dapat info dari Bu Yani, katanya ini untuk teman-teman yang mau ujian ya, mau lulus SMA. Untuk yang lagi mau kuliah, emang gak gampang. Banyak banget ujian, tes segala macam, tapi persiapin bener-bener latihan soal. Dulu aku waktu mau masuk kuliah aku gak ada les sama sekali, jadi cara belajarku itu latihan soal yang banyak banget. Jadi dari buku-buku bank soal gitu aku nyoba ngerjain. Aku dulu sering banget ke perpus daerah karena enak untuk belajar, latihan soal. Terus kalau nggak bisa aku cari di YouTube, biasanya ntar ada pembahasannya gitu, cari YouTube atau aku sharing ke teman, terus minta diajarin teman atau mungkin guru. Kalau masih bisa kontakkan sama guru, tanya caranya gimana. Terus latihan soal dengan soal yang mirip-mirip, maksudnya yang kita kesusahan di sini, latihan soal di situ terus biar kita lebih menguasai. Jadi kita familiar sama soalnya untuk ngerjain waktu tes kuliah gitu. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih mau jurusan apa dan komit di jurusan itu gitu. Dulu aku kuliah di STAN di Bintaro.
tapi cuma setahun karena aku ambil yang D1. Terus habis lulus kerja ada langsung dinas sekarang aku di Batam, di provinsi Kepulauan Riau. Aku kerja jadi ASN sejak tahun 2000. Masuk itu mulai dari tahun 2021 awal Januari sampai sekarang masih di Batam. Jadi semangat terus untuk teman-teman untuk mencapai cita-citanya. Nggak gampang, tapi harus bisa. Kalau misalnya bingung-bingung, bisa sharing-sharing sama teman-teman, karena itu bisa nambah insight. Sharing juga sama mentor-mentor di PPA, sama orang tua juga, biar dapat masukan-masukan. Terus kalau kita udah tahu tujuan yang mau digapai, fokus, persiapannya, jaga kesehatan waktu mau ujiannya. Terus itu tadi kuncinya banyak latihan soal, karena tesnya nggak tahu sih sekarang tesnya gimana, tapi biasanya kan based on nilai gitu. Jadi harus dapat yang terbaik. Terus jangan lupa juga berdoa sama Tuhan, minta dibimbing, biar fokus belajarnya. Itu aja sih kayaknya dari aku. Oke, makasih udah mau mendengarkan beberapa sharingku. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.